Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodi Azahid. Saya dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang dengan NIM 250-207-0050. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan sebagai satu sistem dan sistem pendidikan nasional. Jadi, langsung saja. Sebelumnya, apa itu pendidikan? Pendidikan sendiri berasal dari kata didik, yang berarti membina, memelihara, serta mengarahkan. Jadi, secara umum, pendidikan adalah suatu proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual, akhlak, pengendalian diri, serta keterampilan yang diharapkan akan berguna bagi bangsa dan masyarakat kelak. Lalu, apa sih konsep pendidikan sebagai suatu sistem? Sebelumnya, sistem sendiri memiliki arti suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai macam komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, pendidikan disebut sebagai suatu sistem karena di dalamnya pendidikan terdapat berbagai macam komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Lalu, ada apa saja sih komponen-komponen dalam pendidikan? Jadi, komponen-komponen dalam pendidikan sendiri meliputi yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu seperti sasaran akhir yang ingin dicapai dalam suatu pendidikan. Lalu yang kedua, ada peserta didik. Peserta didik sendiri merupakan subjek utama dalam suatu pendidikan. Lalu selanjutnya ada pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka adalah penggerak atau fasilitator yang bertugas untuk membina, mengarahkan, dan memelihara peserta didik yang digunakan sebagai subjek utama dalam suatu pendidikan. Lalu selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum sendiri berarti rancangan yang berisi struktur dan beban belajar yang nantinya akan dipakai dalam suatu sistem pendidikan. Lalu selanjutnya ada sarana dan prasarana yang digunakan, seperti contohnya entah itu meja, kursi, atau berbagai macam alat yang nantinya akan digunakan dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar. Lalu selanjutnya ada metode dan strategi pembelajaran. Metode dan strategi pembelajaran itu seperti cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan. Lalu selanjutnya ada lingkungan pendidikan, entah itu keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Mereka berguna sebagai lingkungan kependidikan. Lalu yang terakhir ada evaluasi pendidikan, yaitu pengukuran keberhasilan atau berbagai macam capaian yang dicapai selama proses kegiatan pendidikan belajar mengajar dalam suatu pendidikan. Setelah komponen-komponen dalam pendidikan, selanjutnya ada proses dalam suatu sistem pendidikan. Dalam pendidikan itu sendiri memiliki proses yang dimana itu tidak berjalan dengan begitu saja. Ada proses untuk mencapai tujuan akhir dalam suatu pendidikan. Lalu apa aja sih proses dalam suatu sistem pendidikan itu? Proses dalam suatu sistem pendidikan itu sendiri meliputi input, proses, output, outcome, lalu yang terakhir ada feedback. Input dalam proses pendidikan itu berarti adalah kondisi di mana peserta didik masih dengan potensi awal dan sumber daya dari suatu pendidikan, dan mereka adalah sumber daya dari pendidikan. Lalu yang kedua, mencapai proses. Dalam proses itu sendiri berarti kegiatan belajar mengajar
dan pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik dan tenaga pendidikan. Setelah adanya proses, maka kita masuk ke output. Dalam output itu sendiri berarti lulusan atau mereka peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan akhir dari pendidikan. Setelah output ada outcome. Outcome itu sendiri berarti mereka, para peserta didik yang sudah lulus, memiliki dampak nyata dalam kehidupan sosial, entah itu ekonomi maupun masyarakat. Setelah outcome, terakhir ada feedback. Feedback berarti penilaian kembali untuk memperbaiki proses pendidikan maupun pelaksanaan pendidikan agar menjadi lebih baik untuk kedepannya nanti. Selanjutnya ada sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional itu sendiri berarti keseluruhan komponen-komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal dalam cakupan nasional. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3. Lalu dalam sistem pendidikan nasional itu sendiri memiliki berbagai macam landasan. Landasan-landasan dalam sistem pendidikan nasional terdiri atas landasan filosofis, landasan yuridis, lalu yang terakhir ada landasan sosiologis dan kultural. Selanjutnya, sama seperti tadi, sistem pendidikan nasional juga memiliki berbagai macam komponen-komponen. Komponen-komponen dalam sistem pendidikan nasional kurang lebih sama seperti tadi. Ada tujuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, kurikulum nasional, tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, lalu yang terakhir ada manajemen kependidikan. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semestinya ada kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan dalam materi kali ini. Saya Qoti Azahid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.